Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto melaksanakan reses di Omah Joglo, Desa Jimbaran, Kecamatan Margorjo, Pati. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah elemen masyarakat dari kepala desa, perangkat desa, kader Partai Demokrat hingga tokoh masyarakat. Dalam kegiatan reses tersebut, Joni Kurnianto menyerap aspirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Selain menampung aspirasi masyarakat, Joni Kurnianto juga menyampaikan himbauan pemerintah seperti standar pengendalian virus COVID-19. Joni juga mengajak kepada masyarakat untuk selalu menggunakan standar protokol kesehatan seperti penggunaan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Joni juga menyampaikan tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dengan tidak berbuat anarkis saat menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Selaku unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Pati, Joni juga siap membantu kebutuhan masyarakat yang nantinya akan disampaikan dalam pokok pikiran DPRD untuk membantu desa, seperti sarana dan prasarana. Terkait dengan program yang tengah dicanangkan Partai Demokrat, Joni menjelaskan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat saat ini gencar menggalakkan program bantuan usaha mikro kecil dan menengah, serta bantuan WiFi gratis. Program tersebut sebagai bentuk kepedulian Partai Demokrat di tengah pandemi virus COVID-19. Jadi pada hari ini saya melakukan reses yang kuartal ketiga, jadi kita di bulan November ini seluruh anggota DPRD Pati melaksanakan reses turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi yang nantinya menjadi pokok pikiran DPRD. Jadi untuk masalah COVID-19 atau Corona, saya minta teman-teman betul-betul menerapkan atau menjaga standar protokol Corona di tempat jenengan sendiri, di desa jenengan maupun di rumah jenengan sendiri. Jadi harus berpakai masker, harus tetap selalu cuci tangan, dan yang ketiga adalah jaga jarak. Jadi gini, yang perlu diperhatikan teman-teman untuk masalah COVID ini. Jadi yang pertama itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi jenengan segar bugar, dites reaktif, kemudian dilanjutkan namanya tes swab, itu ngambil lendir di belakang, di tenggorokan paling belakang, lendir di belakang. Itu di tes swab itu, akhirnya kan setelah reaktif dia terus positif. Nah kalau positif itu berarti dia kena COVID-19, berarti positif COVID-19. Nah, kalau jenengan, loh aku sehat kok Pak, COVID, itu berarti namanya orang tanpa gejala. Tapi jenengan itu sebagai carrier atau pembawa virus. Jadi itu harus isolasi. Kalau jenengan orang dewasa, jenengan dirasa punya komitmen dan punya kepala desa dan camat yang mendukung bahwa jenengan isolasi mandiri di rumah, tidak apa-apa. Asal didukung sama kepala desa dan perangkat maupun kecamatan setempat. Itu tidak apa-apa isolasi di rumah. Mungkin didatangi puskesmas kan secara rutin, dimaami vitamin. Gejalanya itu sesak napas Pak. Jenengan tidak ada pilek, tidak ada batuk, sesak napas dan demam. Biasanya malah ada juga yang tidak demam, tapi ada yang demam dulu baru sesak, ada yang sesak dulu baru demam, macam-macam. Tapi yang jelas terakhir, yang paling kelihatan adalah apa? Indera pengecap atau indera penciuman jenengan hilang. Jadi jenengan pedes makan pedes ya, tidak kerasa pedes ya, itu hati-hati. Makan kecut tidak kerasa kecutnya, itu hati-hati. Misalnya minum kopi pahit, loh, kopi kok gak pahit. Nah, itu positif kan, ya. Nah, yang bahaya itu adalah jika jenengan punya penyakit bawaan atau penyertaan, itu yang harus ditelateni. Jadi harus segera ditangani, jangan lambat. Ya, jadi jangan sampai lambat. Itu ya. Jadi itu Bapak Ibu semua,
Kemudian berikutnya masalah kemarin ada Omnibus Law ya, Omnibus Law atau Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak teman kita juga yang jadi buruh ya, yang jadi buruh ini. Ya alhamdulillah kalau Partai Demokrat jelas menolak tentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja karena terus terang kumpulan undang-undang dijadikan satu. Coba jangan lihat sekarang. Dulu yang katanya 1000 sekian, terus terakhir dari 812 halaman. Sekarang nanti saya dapat kopinya tadi lewat WA tadi 1117 halaman. Berubah-ubah mana ini? Undang-undang digedok kok beda-beda. Nah, tapi kita tidak usah demo anarkis, tapi nanti kita bantu teman-teman yang nanti mengajukan gugatan ke mengajukan gugatan itu, undang-undang itu di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita secara hukum aja, secara hukum, ya. Karena memang banyaknya undang-undang di dalam sana, undang-undang agraria, undang-undang cipta kerja itu juga ada masalahnya, undang-undang perburuan juga, ya. Yang masalah cuti, masalah macam-macam sana, banyak sekali. Di masa COVID ini kita selaku Dewan Demokrat, kemarin dari diskusi dari Ketua Umum, kita diminta untuk membuatkan WiFi khusus untuk anak-anak yang butuh WiFi untuk mereka belajar jarak jauh kan butuh WiFi. Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Vito, nanti mungkin mau saya survei nanti di mana di Banyurit mungkin yang punya tempat agak besar, agak luas, teras yang luas, jadi untuk tempat belajarnya anak-anak. Nanti siap saya memberikan WiFi, bantuan WiFi untuk di situ. Tapi yang penting itu harus betul-betul untuk anak belajar. Seperti kemarin kita di Desa Winong, di Winong itu di Winong itu kemarin di Desa Padangan itu betul-betul untuk anak belajar, bahkan anak kuliah juga belajar di sana di tempatnya PAC kita bantu kemarin untuk pemasangan WiFi-nya. Nanti teman-teman kalau Banyurit nanti saya cek, nanti kalau ada memang kita pasangkan. Yang penting untuk anak belajar, biar anak banyak ya 10-20 anak. Yang terasa juga agak lebar. Siap nanti saya pasangkan. Terus kemudian juga untuk UMKM kita beri bantuan dan nanti kita daftarkan biar dengan misalkan yang ada UMKM nanti biar resmi sebagai UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM di Kabupaten Pati. Nanti kita bantu, ya. Dan juga itu kemarin saya share di grup PAC dan Ranting ya, yang lomba itu loh UMKM, yang DPP mengadakan lomba UMKM. Sudah saya share belum itu? Ya. Sudah ya di grup? Ya. Nah, itu DPP juga mau mengadakan lomba UMKM. Jadi teman-teman yang memang punya seperti tadi ada beberapa teman yang ranting kita kayak Pati Kota kemarin itu dia membuat tempat tidur kapuk gulungan itu warna biru, nanti mau dihias gambar simbolnya Demokrat. Ya tidak apa-apa, ikutkan aja, saya bilang gitu. Dia membuat tempat tidur yang gulungan yang dari kapuk itu. Dia sebagai pengrajin UMKM. Yeah. Nanti saya siap nanti membantu dan nanti kita bantu juga nanti mendaftarkan jenengan di Dinas Koperasi dan UMKM. Karena memang kelihatannya gampang. Karena wah ini sekarang mudah pakai aplikasi. Pakai HP loh Pak, pakai HP itu masa iso lebok aplikasi. Kalau nggak kita bantu loh. Jadi kan nanti kalau ada yang punya UMKM yang belum bisa caranya memasukkan aplikasi, nanti dibantu. Ini ada Mbak Dayani ahlinya. Nanti kita daftarkan. Yang punya UMKM yang belum terdaftar kita bantu. Saya daftarkan. Nanti biar punya izin berusaha resmi.
izinnya resmi nanti. Tapi harus punya ngerti email. Kalau nggak ngerti email nggak tahu, bingung, nggak tahu email itu apa. Ya memang seperti itu. Nah kita Demokrat, kita memberikan kemudahan untuk jenengan gratis, nggak usah barang-barang kok tak tambahi bu modal sidik-sidik dari Pak Joni nanti. Dalam kegiatan reses dilaksanakan dengan menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat tersebut. Joni berharap apa yang menjadi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan melalui program-program yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Melaksanakan reses DPRD Kabupaten Pati, kita berada di desa Jimbaran. Ini Omah Joglo namanya, punyanya sahabat kami Pak Musrikan, desa Jimbaran, Kecamatan Margorejo. Jadi kita melakukan reses ini, kita mengundang tokoh masyarakat, ada kepala desa, ada perangkat desa, ada kader Demokrat juga ada, warga masyarakat sekitar. Jadi kita menyerap aspirasi dari mereka, tapi kita juga memberikan himbauan pemerintah di sela-sela penyerapan aspirasi. Kita memberikan himbauan pemerintah, yaitu kita jelaskan kepada mereka tentang standar pengendalian virus corona yang ada di Kabupaten Pati ataupun di rumah mereka sendiri. Jadi kita harus terus menerapkan, kita jelaskan bahwa kita harus terus menerapkan standar virus corona, ya. Jadi seperti 3M, jadi memakai masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Itu yang harus selalu dilaksanakan oleh masyarakat, itu kita sampaikan terus. Dan juga kita berikan himbauan masyarakat untuk berani bicara. Jika ada sesuatu hal, mungkin di dirinya atau keluarganya atau tetangganya yang di rumah sakit mengalami hambatan atau kesulitan, saya selaku koordinator Komisi D, saya siap membantu teman-teman semua. Dan itu harus berani, memang hari mereka harus berani menyampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sampaikan juga tentang kemarin yang lagi ramai kemarin tentang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Saya jelaskan, yang penting jangan anarkis, ya. Dan ini sedang diusahakan untuk dilakukan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita melaksanakan ya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi jangan anarkis. Kemudian yang ketiga, secara umum, jadi kita menjelaskan, kita selaku pimpinan DPRD Kabupaten Pati, kita menyampaikan kepada mereka apa yang bisa kita bantu selaku anggota DPRD. Nanti kita bisa sampaikan melalui pokok pikiran DPRD untuk membantu di desanya, membantu mungkin pembangunan sarana prasarana di desanya. Kemudian yang keempat, kita juga menjelaskan tentang Demokrat yang sekarang ini lagi menggalakkan UMKM, bantuan UMKM dan bantuan WiFi gratis untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi corona. Jadi kita sampaikan kepada mereka, contohnya seperti UMKM yang terkena dampak seperti apa, di mana tempatnya, kita siap membantu untuk mungkin memberikan modal, untuk membantu untuk mendaftarkannya sebagai UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM, atau mungkin juga yang lagi tren sekarang ini adalah anak-anak yang lagi belajar daring yang menggunakan WiFi. Ini kita tahu kalau mereka menggunakan kartu atau SIM card yang melalui biasa itu masih putus-putus karena kuotanya tidak cukup. Dan kita insya Allah Demokrat akan membantu memakai memberikan sarana WiFi gratis. Yang penting di desa itu punya tempat yang cukup luas, bisa muat antara 20 anak untuk belajar. Nanti kita pasangkan, kita bayar, kita yang membayar nanti. Jadi gratis untuk warga masyarakat.
terutama anak-anak yang sedang belajar. Itu, jadi tadi adalah poin-poin yang kita sampaikan di reses pada hari ini. Pelaksanaan reses di Omah Joglo yang dibatasi dengan menjaga jarak tersebut berlangsung antusias yang menjadi bentuk kemanunggalan rakyat dan wakilnya di DPRD Pati. Lismanto, Simpang 5 TV.